Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara peserta pelatihan pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, fit, dan berbahagia. Sehat karena kita berkomitmen senantiasa akan mentaati protokol kesehatan yang ada. Senang sekali saya pada hari ini berkesempatan bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Saya Maria Susiawati, Widya Iswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. Saya mendapat tugas untuk mengampu mata ajar perencanaan pembangunan daerah. Kesempatan ini saya bermaksud untuk menyampaikan sekedar pengantar diskusi ataupun memperkenalkan hal-hal umum terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai pengantar untuk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemudian akan mendalaminya melalui proses-proses diskusi maupun pembelajaran secara mandiri yang bisa dilakukan dengan membaca modul yang sudah disediakan, yang bisa Bapak Ibu akses dalam aplikasi SIP Tenang. Sebelumnya, saya perlu memberikan informasi bahwa untuk mata ajar perencanaan pembangunan daerah, ada selain modul, ada materi pelengkap modul atau bahan ajar, sehingga ada 2 buku materi mengenai perencanaan pembangunan daerah yang perlu Bapak Ibu semua pelajari. Materi pelengkap di dalamnya berusaha menguraikan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan yang terakhir, yaitu berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Sedangkan materi yang ada pada modul masih mendasarkan diri pada Permendagri yang lama, yaitu Permendagri nomor 54 tahun 2010. Meskipun demikian, modul yang pokok ini masih menurut saya masih relevan untuk Bapak Ibu pelajari karena sebagian besar masih sama. Ada beberapa memang penambahan, tetapi sebagian besar masih sama. Dan konsep-konsep dasar, hal-hal yang bersifat pokok, umum, jadi berupa konsep-konsep dasar yang ada pada modul juga masih relevan untuk dipelajari. Sehingga saya kira Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlu membaca, mempelajari kedua materi tersebut, kedua buku tersebut, sehingga harapannya nanti pengetahuannya, pemahamannya menjadi lebih mantap. Baik, selanjutnya perkenankan saya untuk menyapa Bapak Ibu semua dengan sapaan sahabat. Sahabat apa ya? Bagaimana kalau sahabat solutif atau solutif? Supaya kita terlihat aktual dengan yang sedang viral. Tapi mudah-mudahan saya bukan Bu Tejo atau Mas Gotrek yang saat ini sedang bersusah hati karena orderannya menjadi sepi justru setelah dia terkenal. Sahabat solutif, kita mulai. Saya ingin menyampaikan beberapa substansi yang mudah-mudahan itu bisa mengantarkan sahabat solutif semua untuk kemudian mendalami di dalam 2 modul maupun bahan ajar yang kami sebutkan tadi. Baik, tujuan pembelajaran dari mata ajar perencanaan pembangunan daerah ini secara umum adalah untuk membangun atau membentuk pemahaman akan arti pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pembelajaran umum ini kemudian dijabarkan ke dalam tujuan khusus ada 2.
Pertama, untuk membentuk pemahaman sahabat solutif mengenai hal-hal pokok terkait perencanaan pembangunan daerah, atau mungkin nanti bisa kita sebut PPD, yaitu antara lain menyangkut ruang lingkup, materi, pendekatan, proses perencanaan itu sendiri maupun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dan yang kedua, tujuan khusus yang kedua adalah diharapkan sahabat solutif selain memahami juga mampu menerapkan proses penyusunan dokumen dan proses pelaksanaan PPD atau perencanaan pembangunan daerah. Sahabat solutif, definisi mengenai pembangunan daerah sudah cukup banyak. Di sini saya ingin meng-highlight tujuan daripada pembangunan daerah sebagaimana diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada 3, tujuannya sebetulnya spesifik. Pertama, peningkatan dan pemerataan pendapatan, termasuk di dalamnya peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kesempatan berusaha, dan sebagainya. Yang kedua, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Saya kira ini wajar karena tentu kita pahami daerah adalah keberadaannya lebih dekat dengan masyarakat secara langsung. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing daerah. 3 poin tujuan pembangunan daerah ini sebenarnya harusnya bisa menjadi guidance dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun kebijakan, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan maupun prioritasnya. Di samping itu juga penting kita pahami bahwa pelaksanaan pembangunan daerah pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Apa itu urusan? Apa saja dan bagaimana strukturnya, pengelompokannya, Bapak Ibu harus baca, ada di modul bab 2. Baik, sedangkan perencanaan pembangunan daerah, poin-poin pentingnya kira-kira adalah meliputi rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek atau tahunan. Yang kedua, dilakukan oleh penyelenggara negara dan masyarakat. Sebagai sebuah perencanaan, tentu dia juga bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan harus tanggap terhadap perubahan. Dan yang tidak kalah penting, bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sahabat solutif, ruang lingkup daripada perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut. Slide ini memperlihatkan konstelasi inilah sistem perencanaan pembangunan nasional kita. Di mana ruang lingkup daerah, sebagaimana kita beri tanda di bawah garis merah, itulah ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi jangka panjang. Dokumennya ada RPJP daerah yang mengacu dari RPJP nasional. Ada jangka menengah atau 5 tahun, kita tentu sudah mengenal RPJM daerah dan Renstra perangkat daerah. Dan kemudian dijabarkan lagi ke dalam jangka pendek atau tahunan, yaitu secara makro melalui dokumen RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan secara mikro ada Renja, kita kenal Renja perangkat daerah. Untuk sebutan RKPD ini sudah kita sepakati dengan munculnya Permendagri yang baru 86 tahun 2017, maka tidak ada lagi dualisme istilah. Dulu ada istilah rencana kerja pembangunan daerah, ada rencana kerja pemerintah daerah. Sekarang semua aturan sudah sepakat sama, yaitu rencana kerja pemerintah daerah. Dan di dalam ruang lingkup ini pelakunya sebagaimana tadi kita sampaikan adalah pemerintah daerah dan perangkat daerah. Baik, perencanaan pembangunan daerah ini, sahabat solutif, mempunyai orientasi proses atau pendekatan proses ada 4, sama dengan tingkat nasional. Yang pertama adalah pendekatan politik. Pendekatan politik ini merupakan jadi perencanaan daerah yang panjang maupun yang menengah, terutama yang menengah ya, itu merupakan penjabaran agenda pembangunan dari kepala daerah terpilih. Ini pendekatan politik. Yang kedua, pendekatan teknokratik. Teknokratik di sini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun dengan menggunakan
metode kerangka pikir ilmiah. Seperti di sana harus berbasis evidence atau bukti-bukti, maka harus ada data-data basisnya, ada analisa, ada pengolahan data, analisa, pengukuran, dan seterusnya. Dan yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah partisipatif. Artinya, PPD, Perencanaan Pembangunan Daerah, dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di daerah. Siapa saja mereka, pelajari nanti di dalam modulnya. Dan pendekatan yang keempat adalah top down dan bottom up. Artinya, perencanaan pembangunan daerah ini setelah melalui 3 pendekatan semuanya dilakukan, juga kemudian dilakukan dengan pendekatan yang keempat, artinya diselaraskan melalui musyawarah. Sebagaimana kita mengenal ada musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang dilakukan dari sejak tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional. Selain orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga mempunyai orientasi substansi. Nah, ini khas. Yang orientasi substansi inilah menurut saya merupakan penambahan, antara lain penambahan yang ada pada Permendagri yang baru. Orientasi substansi di sini maksudnya adalah ada 3, holistik tematik, integratif, dan spasial. Atau teman-teman di Bapeda biasanya meringkasnya dengan HITS supaya mudah dihafalkan ya. Holistik tematik, integratif, dan spasial. Holistik tematik maksudnya perencanaan pembangunan daerah mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, kegiatan sebagai satu kesatuan. Holistik tetapi juga mempertimbangkan, menghargai yang tematik. Integratif artinya bahwa menyatukan semua kewenangan sebagai satu kesatuan menjadi satu proses yang terpadu dan harus fokus. Banyak kewenangan diolah ke dalam, diformat ke dalam satu kesatuan proses, dan pada akhirnya harus muncul fokus-fokus kebijakan dan program pembangunan. Dan orientasi substansial yang ketiga adalah spasial. Artinya, perencanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan dimensi keruangan, sehingga antara RT/RW atau rencana tata ruang dan rencana wilayah itu harus sinkron, harus terpadu dengan perencanaan pembangunan daerah yang ruang lingkupnya tadi panjang, menengah, pendek, dan seterusnya. Karena kalau perencanaan pembangunan tidak sinkron dengan RT/RW akan terjadi masalah yang serius, saya kira. Baik, sahabat solutif yang berbahagia, adapun gambaran umum proses perencanaan pembangunan daerah adalah sebagaimana terlihat pada slide berikut ini. Yang sebelah kiri ada RPJP, RPJMD, RKPD. Ini adalah boleh kita sebut sebagai perencanaan makro. Dan yang sebelah kanan ada Renstra dan Renja perangkat daerah. Ini adalah boleh kita sebut sebagai perencanaan mikro. Nah, yang makro dan mikro ini sebenarnya tidak terpisah secara tegas, sehingga itu simultan. Sehingga ada tanda panah bolak-balik di atas dan bawahnya. Karena maksudnya apa yang menjadi proses di perencanaan makro, mikro pun ikut sebenarnya di dalamnya secara urut. Tapi ini hanya untuk dipisahkan agar lebih mudah untuk memudahkan pemahaman kita. Baik, secara umum prosesnya ada persiapan, ada rancangan awal, rancangan, jadi ada rancangan awal, rancangan, kemudian diselaraskan di dalam musrenbang atau dalam forum perangkat daerah, kemudian rancangan akhir. Setelah rancangan akhir, inilah kemudian ditetapkan. Jadi prosesnya tidak satu kali jadi, tetapi memang melalui satu proses yang bertahap-tahap. Antara yang mikro, yang makro, dan yang mikro ini sama, hanya yang membedakan forumnya, tetapi sebenarnya SKPD juga mengikuti musrenbang dan seterusnya. Baik, dan untuk yang makro ini dikoordinir oleh Bapeda. Sebagaimana kita tahu, Bapeda adalah instansi yang bertugas untuk perencanaan menjadi leading sektor atau koordinator daripada perencanaan makro pembangunan daerah. Dan perangkat daerah tentu saja yang dulu disebut SKPD
itu berkewajiban menyusun perencanaan sesuai dengan sektornya. Baik, sahabat solutif, inilah arsitektur daripada dokumen perencanaan pembangunan daerah. Maksudnya begini, arsitektur ini memperlihatkan kaitan dan urutan daripada dokumen-dokumen ini penggunaannya. RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang berjangka waktu 20 tahun itu dijabarkan ke dalam RPJMD yang 5 tahunan. Jadi 5 kali 4 kali RPJMD. RPJMD kemudian dioperasionalkan secara tahunan oleh RKPD. Sisi lain, RPJMD juga menjadi dasar diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam Renstra SKPD. Jadi sama-sama 5 tahunan. RPJMD makro, Renstra itu mikro untuk perangkat daerah. Nah, Renstra SKPD ini kemudian tentu saja menjadi dasar untuk tahunannya perangkat daerah, yaitu Renja SKPD atau Renja perangkat daerah. Dan secara makro, RPJMD tadi sudah kami sampaikan dioperasionalisasikan, dilaksanakan secara tahunan di dalam RKPD. Nah, yang berwarna oranye ini adalah domain daripada perencanaan. Kemudian apabila diteruskan, maka masuklah ke wilayah penganggaran. Kami bedakan warnanya menjadi warna kuning, di mana RKPD menjadi dasar, pada akhirnya nanti akan menjadi APBD. Demikian pula Renja SKPD juga menjadi dasar, masuk juga ke dalam konteks proses penyusunan APBD hingga berakhir pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan. Sahabat solutif, kurang lebih itulah secara umum yang menjadi pokok daripada isi modul. Di dalam bab-bab diuraikan dengan urutan sebagaimana tadi kami sampaikan substansinya. Sahabat solutif, bicara tentang pembangunan dan perencanaan pembangunan itu sendiri, saya kira kita harus tanggap, harus responsif terhadap perubahan lingkungan strategis yang ada di sekitar kita. Sebagaimana kita tahu, beberapa waktu yang lalu kita begitu bersemangat, begitu hits bahwa kita harus memasuki era industri 4.0, di mana tidak lagi bicara digitalisasi, bukan lagi komputerisasi, tapi sudah otomatisasi. Dan bahkan beberapa negara maju sudah 5.0. Kita sedang beranjak menuju ke sana, tiba-tiba kita dipaksa muncullah pandemi wabah corona di seluruh belahan bumi, sehingga ada hikmah yang tersembunyi. Kita mau tak mau kemudian terdorong untuk melakukan proses-proses komunikasi yang lebih efektif dan lebih efisien, yaitu melalui daring seperti ini. Jadi itulah antara lain salah satu dampak daripada perubahan lingkungan strategis kita, antara lain di sini adalah pandemi. Di sisi lain, di sini ada gambar mengurutkan generasi ke generasi yang ada. Kita mengenal ada generasi baby boomers. Mungkin kalau saya sepertinya generasi X, dan sahabat solutif mungkin generasi ada yang X atau mungkin lebih besar di Y, generasi Y atau generasi Z. Dan adik-adik kita, anak-anak kita, saya akan punya cucu generasi alfa, di mana masing-masing generasi ini berbeda karakternya, berbeda pengalamannya, dan itu juga akan membutuhkan penanganan yang berbeda, membutuhkan kebutuhan yang berbeda, kepuasan yang berbeda, harapan yang berbeda. Dan yang berikutnya adalah kita harus sadari, kita harus tengok bagaimana struktur piramida penduduk Indonesia. Kebetulan saya mendapatkan gambar ini, yaitu di sini diperlihatkan ada dua piramida penduduk Indonesia tahun 2000 dan tahun 2025. Bentuk piramida yang seperti ini memperlihatkan bahwa pada usia muda yang tahun 2000 itu besar, dan tahun 2025 lebih besar lagi.
Nah, ini artinya apa? Ini adalah salah satu bentuk piramida penduduk di mana negara itu mempunyai bonus demografi. Bonus demografi adalah jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk yang masih tergantung, misalnya yang masih anak-anak maupun yang lansia. Nah, keempat situasi besar ini yang hari ini kita alami bahkan di seluruh dunia, ini semua harus kita respon di dalam proses perencanaan pembangunan kita, di dalam substansi strategi arah kebijakan, program kegiatan dan prioritas-prioritasnya. Di sebelah kanan saya urai begitu saja beberapa tantangan sebagai pengingat bahwa keempat perubahan lingkungan strategis ini amat sangat mempengaruhi kehidupan kita semua di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan pertahanan dan keamanan, termasuk moneter saya kira. Jadi semua ini harus kita respon. Ini hanyalah supaya kita care dengan kondisi kekinian dan di dalam setiap tugas kita, di dalam setiap tema dan topik. Untuk itu saya menambahkan informasi ini di dalam konteks materi perencanaan pembangunan daerah di dalam slide ini. Sahabat solutif, rasanya hari ini situasi kita sulit dengan adanya pandemi. Bagi kami Widya Iswara akan lebih mudah sebenarnya menyampaikan materi, berdiskusi dengan secara langsung. Tetapi kita sekarang dipaksa harus melalui daring, tidak ada pilihan lain. Artinya, tapi tidak mengapa, kita harus menyesuaikan diri. Rasa-rasanya memang semuanya kadang-kadang terasa sulit, bahkan seringkali terasa impossible. It always seems impossible until it's done. Sampai kita melakukannya. Dalam bahasa kita sehari-hari, gawean kuwi rampungnya yo nek ditandangi. Masalah itu selesainya ya kalau diselesaikan, kalau ditandangi. Kurang lebih seperti itu menurut kakek dan nenek saya. Baik, jadi tidak ada pilihan lain saya kira. Kita semua harus saling menguatkan gandengan tangan kita untuk maju bersama semua pihak. Saya kira itu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga saja pengantar ini bermanfaat untuk sahabat solutif semua menjadi termotivasi untuk mempelajari apa itu perencanaan pembangunan daerah dan pada akhirnya tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Sahabat solutif memahami konsep-konsepnya dan juga mampu melakukan penerapan proses perencanaan pembangunan daerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.